Louis Lodovic lahir di Poissy, Paris pada tanggal 25 April 1214. Ayah, ibunya, Louis ke-8 dan Blanca Castilla mendidiknya dengan sangat baik dalam kebiasaan hidup Kristiani. Ketika masih kecil, ibunya pernah berkata kepadanya, "Aku lebih suka melihat engkau mati daripada jiwamu cemar karena dosa." Kata-kata ini menjadi bukti nyata betapa pendidikan iman sungguh diberikan kepada Louis semenjak kecil. Pada tahun 1226, Louis yang baru berusia 12 tahun menduduki takhta kerajaan menggantikan ayahnya. 18 tahun pertama pemerintahannya, kekuasaan dipegang oleh ibunya, karena Louis belum cukup dewasa untuk memimpin roda pemerintahan negara. Louis kemudian menikah dengan Margaret, seorang putri bangsawan dari Provence. Setelah berusia 21 tahun, barulah Louis memerintah dengan kuasa penuh. Ia menghadapi berbagai masalah yang ditinggalkan ayahnya. Usahanya yang pertama ialah mematahkan pemberontakan Albigensia, sebuah sekte yang anti negara dan gereja dengan ajaran-ajarannya yang antisosial, anti ajaran iman dan moral gereja. Sejak awal pemerintahannya, Louis dikenal sebagai seorang raja yang lurus hati, konsekuen dan tidak korup. Ia taat kepada agama. Dalam hal menegakkan keadilan, Louis adalah seorang pencinta keadilan dan murah hati. Ia tidak pilih kasih dalam membela hak siapapun, tak peduli apakah ia bangsawan atau petani miskin. Ia seorang negarawan yang berpandangan progresif, mendirikan parlemen dan memberlakukan undang-undang secara bijaksana. Ia pencinta damai, tetapi tidak segan-segan terjun ke medan perang jika keadaan memaksa. Pada tahun 1224, Louis secara telak mengalahkan Raja Henry III dari Inggris yang ingin mencaplok tanah-tanah Prancis. Hubungannya dengan Inggris syarat dengan pertikaian terus-menerus. Namun dengan Raja Henry III yang dikalahkannya, Louis mengadakan suatu perjanjian yang sangat lunak. Louis meminta menjadi wasit adil dalam urusan intern kerajaan Inggris. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Louis IX adalah pembelian mahkota Duri Kristus dari pedagang Fenisia. Mahkota itu tersimpan di Konstantinopel. Entah apa sebabnya, mahkota itu digadaikan oleh kaisar kepada seorang pedagang Fenisia. Hingga batas waktu penggadaian, Raja Konstantinopel tidak mampu menebus kembali mahkota suci itu. Karena itu mahkota itu ditawarkan kepada seorang kerabat Louis IX. Louis segera menyanggupi pembeliannya meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Mahkota dikawal ke Prancis. Louis dan adiknya menyambut hangat dan mengarak mahkota itu masuk kota Paris dengan iring-iringan panjang dan meriah. Semua orang berpakaian sederhana tanpa mengenakan alas kaki. Relikui suci itu sampai sekarang disimpan di Sainte-Chapelle, sebuah gereja yang amat indah di tengah-tengah kota Paris. Pada tahun 1224, Louis menderita sakit parah. Dengan penuh kepercayaan, orang meletakkan mahkota duri itu di atas kepalanya. Dan Louis sembuh seketika secara ajaib. Sejak saat itulah Louis berikrar membebaskan tanah suci, tempat Kristus dahulu mengenakan mahkota suci itu, dari pendudukan tentara Islam. Louis sangat menaruh perhatian besar kepada orang-orang miskin dan sakit, menegakkan hukum gereja dan memajukan Universitas Sorbonne. 4 tahun setelah sembuh secara ajaib, ia memimpin langsung perang salib untuk membebaskan tanah suci. Ia merebut kota Damietta di muara sungai Nil di Mesir dengan mudah. Tetapi kemudian tentaranya dipaksa menyerah di Mansurah. Louis sendiri ditawan oleh Sultan. Setelah dibebaskan dengan uang jaminan, Louis membawa sisa pasukannya ke Akka, Palestina. Dan kembali ke Prancis. Semangatnya untuk menguasai tanah suci tetap berkobar. 20 tahun kemudian Louis berangkat lagi memimpin pasukan tetapi sayang bahwa Louis meninggal dunia di Tunisia karena serangan disentri. Louis meninggal di Tunisia pada tanggal 25 Agustus 1270. Ia dinyatakan sebagai kudus oleh Paus Bonificius VIII pada tanggal 11 April 1297. Santo Louis, doakanlah kami.